Selanjutnya, materi hari ini kita akan membahas tentang materi konsep dasar sistem informasi dan sistem teknologi informasi. Konsep dasar sistem. Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan komponen. Pendekatan prosedur yaitu sistem merupakan kumpulan dari prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. 2. Pendekatan komponen dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Untuk berguna, data harus ditopang oleh 3 pilar berikut, yaitu relevan, tepat waktu, dan akurat. Jika 3 pilar tersebut terdapat di dalam informasi, maka informasi tersebut menjadi berguna. Komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama, komponen input atau masukan, komponen model, komponen output atau keluaran, komponen teknologi, komponen basis data, komponen kontrol. Seperti gambar yang di samping. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Lanjut, komponen input. Komponen input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat dalam dokumen dasar. Gambarnya seperti gambar yang ada di presentasi ini. Dokumen dasar membantu dalam penanganan arus data sistem informasi. Yang pertama, untuk menunjukkan macam data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. 2. Dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Mendorong lengkapnya data akuntansi sebagai pendistribusi data, membantu pembuktian terjadinya transaksi yang sah sehingga berguna untuk pelacakan pemeriksaan. Sebagai cadangan atau pelindung atau backup dari file-file data di komputer. 2. Komponen output. Produk dari sistem informasi adalah output berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output tetapi selalu menerima input dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. 3. Komponen basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras, komputer, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasi. 3 hal yang berhubungan dengan basis data yaitu database, storage, penyimpanan. Yang ketiga ada DBMS atau Database Management System. 4. Komponen model. Model yang digunakan dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atau model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Model logika nantinya akan diprogramkan dan muncul di algoritma program mencetak laporan. Model matematika digunakan untuk menghitung yang harus dipesan. Misalnya ada barang arloji atau baju dengan kode yang harus dipesan kembali sebanyak 7 unit. 5. Komponen teknologi. Komponen teknologi mempercepat sistem informasi dalam pengolahan datanya. Komponen teknologi dapat dikelompokkan ke dalam 2 macam kategori, yaitu teknologi sistem komputer berupa perangkat keras dan lunak, dan teknologi sistem komunikasi. Keenam, komponen kontrol. Ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini. Bisa dilihat ya teman-teman, ada pengendalian masukan, pengendalian proses, lalu keluaran. Ada pengendalian aplikasi di luarnya, lalu ada pengendalian secara umum. Yang terakhir, klasifikasi sistem. Sistem informasi masuk di dalam klasifikasi sistem fisik, sistem buatan manusia, sistem pasti, dan sistem terbuka. Sebagai sistem fisik, sistem informasi mempunyai komponen-komponen fisik. Sebagai sistem buatan manusia, karena dirancang dan dibuat oleh manusia.
Maka hasil dari sistem ini berupa informasi yang berupa hasil yang sudah dirancang dan sudah ditentukan sesuai pemakainya. Sebagai sistem terbuka, sistem ini berhubungan dengan lingkungan luarnya. Karakteristik sistem yaitu mempunyai komponen-komponen sistem atau subsistem. Yang kedua, mempunyai batas sistem, lalu mempunyai penghubung atau interface, mempunyai lingkungan luar, mempunyai tujuan. Sistem sosioteknologi. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri sistem sosioteknologi itu seperti ini. Ada struktur organisasi, tugas-tugas, sistem informasi, manusia dan kultur, dan itu semua saling berhubungan. Baiklah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.